Teman-teman semua, kembali lagi di konten seru-seruan prediksi skor. Oke. Sebelumnya walaupun udah ketinggalan lama ya, jadi gue mau mengucapkan selamat tahun baru ya, karena di Game Week ke-20 kita nggak bisa bikin video, jadi kita baru bisa bikin di Game Week yang ke-21. Dan kali ini bersama Bung Robi lagi. Apa kabar Bung Robi? Baik. Wah, liburannya enjoy? Enjoy. Teman-teman, jadi di Game Week yang ke-21 ini tentunya kita memang bahasnya nggak banyak untuk pertandingannya. Tapi tenang aja, untuk hasil keseluruhan pertandingan secara skor itu akan kita tampilkan di bagian akhir video ini. Yes. Untuk di Game Week ke-21 ini kira-kira pertandingannya mau apa aja nih Bung Robi? Kita ngebahas 2 pertandingan nih. Kayaknya kita bahas MU versus Spurs dulu. Oke. Abis itu kita bahas Newcastle sama Manchester City. Hmm. Dua-duanya big match. Dua-duanya big match ya. Perebutan untuk bisa naik ke papan atas, walaupun beberapa tim sudah di papan atas, tapi iya kan targetnya 1 juara. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan pertandingannya nih. Nah, jadi di Game Week ke-21 ini kita mulai dengan pertandingan di Manchester United versus Spurs. Dan Bung Robi, kedua tim ini kemarin tuh habis dihajar di Game Week, bukan Game Week sebenarnya, di pertandingan FA Cup ya. Dan itu juga salah satunya ada sedikit sesuai dengan prediksi lu. Karena gue sempat nanya di video sebelumnya, Arsenal tuh mending fokusnya kemana? Ya ternyata benar, di FA Cup kalah. Kalah. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa karena ketemunya lawan yang sepadan ya kan. Iya. Ketemunya lawan yang sepadan. Nggak kalah lawan Middlesbrough. Oke. Nah, Tapi masuk gue ke... suka pemain Middlesbrough-nya tuh Hayden Hackney. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke pertandingannya ya. Jadi untuk MU dan Tottenham Hotspur. Nah, di MU sendiri nih dia lagi punya tren yang sangat bagus ya, karena di 2 pertandingan lagi menang. FA Cup menang, terus di pertandingan sebelumnya dia juga menang. Kalah dia lawan Nottingham. Hah? Ini? Oh iya kalah. Sorry. Forest. Haha, namanya Tapi juga menang. komika ya gak? Meninggikan sedikit tapi FA Cup kalah. menang. FA Cup menang. Ya FA Cup bisa menang. bangun momentum. Oke. Nah, kalau untuk si Tottenham sendiri, ya dia di 2 pertandingan menang ya, melawan Bournemouth dia menang, terus Menang di FA 3-1 Cup lagi. dia menang lawan Burnley. Jadi menurut gue yang lebih punya tren positif itu ya si Tottenham ya. Tottenham. Karena secara klasemen sendiri nih, Tottenham itu ada di peringkat 5, lalu MU-nya itu ada di peringkat 8. Nah, 8 angka bagus kok. 8 angka bagus memang, gak putus-putus. Tapi kalau nggak jalan-jalan ya, nggak naik gitu, maksudnya kesian juga. Tapi kalau turun ya nggak apa-apa. Oke, menurut lu pertandingannya gimana nih Bung Robi? Oke, di pertandingan ini menurut gua, jadi gua sambil lihat data-data ya. Siap. Anjay. Karena sekarang harus penuh dengan data ya. Yoi. Jadi Oke. secara form Tottenham kan memang menang 2 kali dari Oke. 3 pertandingan. Oke. Dia sempat kalah secara tren performa ya. Mereka kalah 4-2 dulu lawan Brighton. Habis itu menang 3-1 lawan Bournemouth. Menang 1-0 lawan Burnley-nya di FA Cup ya. FA Cup. Nah, terus Spurs nih punya daya gedor tambahan nih, Bang. Oke, bursa transfer apa? Iya. Oh ya. Sekarang kan kita bikin video ini hari Rabu. Ya. Tanggal 10 Januari. Nah, mereka itu main hari Minggu tanggal 14. Oke. Jadi kurang lebih ada 3-4 hari kurang lebih supaya si pemain baru ini bisa beradaptasi. Ya. Mereka kedatangan Timo Werner. Walaupun gua sendiri sedikit bingung
Werner nih akan ditaruh di mana ya, karena ada Richarlison di tengah gitu, terus ada Son juga. Dan Richarlison juga lagi bagus-bagus ya sih. Ya sih, di beberapa pertandingan menunjukkan performa yang bagus. Kalau menurut gue sih mungkin Werner ini, udah langsung ketemu jawabannya, gue baru ingat. Apa? Son nggak bisa main. Oke. Piala Asia. Piala Asia. Nah, disitulah posisinya Werner kalau menurut gue. Mungkin. Terus karena absennya sebulan kalau nggak salah ya. Iya. Terus Spurs juga kehilangan beberapa pemain Afrikanya kayak Pape Matar Sarr kalau nggak salah. Terus kalau nggak salah ada lagi apa? Cuman 2 itu gitu. Nah, terus si MU dari beritanya ini, Kubo jadi masuk nggak sih? Kayaknya mungkin akhir musim kali ya. Karena kan sayang Sociedad lolos kan champion. Iya. Tapi nggak tahu juga kan. Ya bisa juga. Cuman menurut gua harusnya mending akhir musim aja, karena kalau pertengahan ini sayang lu tuh lagi ada di champion. Nah, kalau menurut gue ya dari segi MU ini sedikit ngebahas soal transfer. MU ini kan baru diakuisisi walaupun cuma sedikit, sekitar kalau nggak salah tuh 20% apa 25% sahamnya MU itu dibeli sama Jim Ratcliffe sama timnya Ineos. Ineos tuh perusahaan lah ya. Nah, Jim Ratcliffe ini yang punya ini juga bang, seingat gua Auxerre di Prancis. Jadi ya Jim Ratcliffe punya pengalaman untuk mengurus tim sepak bola. Dan sekarang kan MU diurusnya lagi tuh bukan keluarga Glazer nih yang turun langsung, jadi si Jim Ratcliffe. Nah, menurut gua ngebahas soal transfer, idealnya untuk MU tidak sekarang melakukan sebuah perubahan. Iya, paling tidak rombakan yang besar. Kalau mau ngejual pemain gitu. Ibaratnya misal gue bilang jual satu pemain terus mencari penggantinya kayak gitu. Menurut gue kalau misalkan dari segi manajemennya berubah, menurut gue Ten Hag seharusnya bisa dipertahanin dulu. Dan karena kan kayak Anthony, terus Onana, Lisandro Martinez itu kan pemain-pemain yang memang udah dibangun sama Ten Hag gitu. Nah, kalau ibaratnya lu mau bangun dari nol, ya lu harus komit sama si pelatihnya. Betul. Gitu. Kalau dari segi ekonomisnya sih gue melihatnya ya udah Ten Hag udah ada, pakai Ten Hag sebagai pelatih, kita lihat pemain yang dia mau, yang dia butuhkan tuh seperti apa. Walaupun gue agak meragukan pemilihan pemainnya dari Ten Hag gitu. Dari segi pemilihan pemain-pemain yang bakal dia beli gitu ya. Contoh aja, Anthony itu menurut gua harga segitu gitu ya, 100 jutaan kalau nggak salah, belum bisa membuktikan gitu kalau menurut gua. Kalau Lisandro a good player. Ini 100 jutaan bukan dalam rupiah kan? Bukan. Ya takutnya penonton apaan 100 juta ya? Bukan. Oke, kalau menurut gua intake gua dari segi transfer menurut gua kayak gitu. Nah, Spurs nih menurut gua masih ada waktu untuk Timo Werner menyesuaikan. Gua sih bisa gua bilang 80% dia pasti akan main lawan MU. Kalaupun misalkan dia nggak mulai sebagai starter, dia pasti akan mulai dari pemain cadangan menurut gue. Tapi harusnya buat Timo Werner itu nggak terlalu sulit buat beradaptasi dengan Liga Inggris, karena sebelumnya kan pernah di Chelsea. Jadi dan ya harusnya sih dia lebih cepat beradaptasi. Dan dari segi permainannya Ange Postecoglou, memang Werner ini tipikal pemain yang kalau menurut gue dibutuhkan oleh Ange. Kenapa? Karena Werner tuh punya stamina yang bagus, mau lari ke sana kemari. Sementara gue bisa menilai, menurut gue strateginya Spurs itu sedikit gegen pressing dan posisional gitu. Cuman menurut gue kalau mungkin fans Football Manager yang suka main Football Manager, menurut gue kata yang paling
pas itu menurut gue vertikal tiki taka. Jadi mereka tiki taka tapi langsung ke depan gitu, nggak terlalu berlama-lama, dan cocok banget untuk Werner yang punya lari gitu. Kayak itulah. Nah kalau dari segi MU beberapa pemain yang mungkin sempat bermain bagus kemarin, menurut gua patut untuk bisa diberikan kesempatan. Gitu. Walaupun waktu ngelawan Nottingham, si pemain ini yang mau gue sebut ini kalau nggak salah melakukan kesalahan, tapi waktu kemarin lawan Wigan dia main bagus. Namanya Kobbie Mainoo, masih muda, kalau nggak salah pemain tengah. Menurut gue bisa dikasih kesempatan lagi. Dan McTominay menurut gue masih harus jadi opsi sih. Ya, gitu. Karena dengan ada McTominay agak sedikit lebih hidup lah. Mungkin ya dengan beberapa pemain chemistry-nya dia agak lebih dapat. Oke. Kalau secara prediksi skor, menurut gue Spurs bisa menang 1-0. 1-0 ya, tipis ya. Tipis, kalau menurut gue akan tipis. Langsung kita move ke pertandingan berikutnya, yaitu pertandingan yang dimana ini juga big match ya. Jadi ini adalah pertandingan Newcastle versus Manchester City. Yang match bermain di kandangnya Newcastle kalau nggak salah ya. Di kandang Newcastle. Oke, jadi untuk pertandingan Newcastle ini ya Newcastle sendiri kalau di 2 pertandingan sebelumnya, kalau di Liga dia kalah lawan Liverpool terakhir. Terus kalau di FA dia menang lawan Sunderland 3-0. Dan untuk City sendiri ya dia lagi menang gede sih. Di FA dia menang 5-0, di Liga dia menang 2-0 ya di 2 pertandingan terakhir. Dan kalau untuk klasemennya sendiri, City ini ada di peringkat ketiga, cuma minus 1 pertandingan dia ya. Dan Newcastle ada di peringkat 9. Jadi kayaknya sih ini udah agak ketebak ya. Cuman gue yakin memang pertandingan ini akan sulit juga buat City, karena Newcastle bukan tim yang sembarangan. Karena dia bisa aja menang dengan skor yang bisa dibilang gak main-main sebenarnya kalau buat Newcastle gitu. Jadi kayak Newcastle, Fulham tuh kadang bisa menang dengan skor yang lumayan besar gitu. Nah, menurut lu sendiri pertandingannya akan kayak gimana? Gue yakin pertandingan ini akan seru banget bisa gue bilang. Karena Newcastle tuh gue lihat dulu datanya. Mungkin 5 pertandingan terakhir mereka ketemu, itu kira-kira siapa yang menang lebih banyak? Yang menang lebih banyak tetap City, tapi Newcastle pernah dapat hasil seri 3-3. Itu tapi di 2022. City menang 2-0 setelahnya, terus City menang lagi lawan 1-0, dan Newcastle menang lawan City. Nah, di kandang ini Newcastle belum pernah kalah dari City. Jadi 3-3, abis itu di kandang Newcastle 3-3 seri, terus abis itu di kandang City 2 kali. Nah, waktu di Carabao Newcastle menang. Nah, menurut gue ini momentum yang bisa dijadikan kunci tingkat PD kali ya. Jadi seharusnya sih Newcastle kepercayaan dirinya bisa bagus. Walaupun Manchester City bermain dengan full tim, mereka nggak ada pemain dari Afrika, dari Asia. Newcastle juga sama, tapi Newcastle banyak punya pemain kekurangan. yang cedera. Nick Pope masih cedera, Tonali masih di ban. Terus Alexander Isak, kalau Wilson masih cedera. Joel Linton masih diragukan untuk tampil karena cedera paha. Itu sementara City bermain full tim, hanya kehilangan Erling Haaland. Dan John Stones yang masih cedera gitu. Terus Calvin Phillips. Tapi selebihnya yang patut diingat adalah, walaupun gue nggak yakin akan jadi starter ya. tapi Kevin De Bruyne sudah sembuh seharusnya
Oke, berarti ada kemungkinan Kevin De Bruyne bisa tampil. Ya. Dan tentunya ini juga memang walaupun secara track record Newcastle itu punya track yang sangat baik ya, atau catatan yang bagus pada saat melawan City, tapi ya perlu di garis bawahi, City ya bukan tim sembarangan. Yep. Dan City pun juga tidak boleh meragukan Newcastle, karena Newcastle ini tim yang juga punya kepercayaan diri yang bagus, chemistry tim yang sangat kuat. Jadi hati-hati dengan serangan balik ya, kayak gitu. Nah, menurut gua tambahan nih pemain yang harus diwaspadai dari kedua tim itu di Newcastle. Menurut gua Anthony Gordon akan menjadi pemain penting bagi Newcastle. Sementara Manchester City, walaupun gue meragukan Kevin De Bruyne akan bermain full atau start jadi pemain utama, mungkin dari cadangan, tapi kalau dia sampai main itu harus diwaspadai sekali De Bruyne. Karena ya lini ataupun poros pergerakan permainan City dari dia dan Rodri ya. Betul. Kayak gitu. Jadi itu harus sangat diwaspadai. Betul. Oke. Secara prediksi skor, menurut gua agak surprise soalnya ini. City menang 3-1 dari Newcastle. Itu skor yang sangat besar ya. Besar. Ya cuma mengingat balik lagi kipernya Newcastle nih lagi ada yang cedera. Jadi Nick Pope itu sangat berpengaruh juga untuk lini pertahanannya Newcastle. Jadi ya untuk mungkin kebobolan lebih dari 1 gol itu bisa terjadi. Sangat mungkin. Oke, Bung Robi, thank you banget sudah ada di video game week ke-21 Premier League.